teman-teman yang dikasihi di dalam nama Tuhan, selamat datang di kebaktian gabungan pemuda, remaja, dan tunas remaja GSRI Karawang, Cikampek, dan Cikarang. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada sukacita? Amin. Puji Tuhan, walaupun kita mengikuti ibadah secara live streaming, biarlah sukacita di setiap kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita selalu mengingat akan kasih setia Tuhan yang begitu nyata bagi kehidupan setiap kita. Mari, sebelum kita memulai persekutuan pada sore hari ini, kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Kita meminta pimpinan Tuhan untuk memimpin ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita bersaat teduh. Kita memulai kebaktian pemuda, remaja, dan tunas remaja gabungan pada sore hari ini. Amin. Terlalu besar kasih Bapa untuk setiap kita, terlebih dari segalanya. Pada saat ini kita dikasih kesempatan bukan semua karena kekuatan kita, tapi karena semua anugerah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan bersujud dan menyembah Tuhan dengan menyanyikan pujian dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalam
Dalam darah yang Bapa di dalam surga, sungguh kami melimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan, jikalau pada kesempatan sore hari ini Kau mempertemukan kami, walaupun kami yang berada di rumah, yang tidak bertatap muka dengan muka, tapi Tuhan begitu baik, Kau masih memberikan kekuatan dan kesehatan untuk kami semua. Dimanapun anak-anak Tuhan berada, Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua. Tuhan, pada saat sore hari ini kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti kebaktian live streaming, kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang ikut ambil bagian untuk melayani Tuhan. Biarlah kami datang kepada Tuhan dengan penuh syukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan yang begitu tiada henti bagi kehidupan kami. Bapa, pimpin dan berkatilah dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Siapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkatilah untuk evangelis Pak Ayub yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati akan firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang saat ini sedang lemah iman dan tubuhnya. Kiranya Tuhan pulihkan jiwa setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, agar terketuk pintu hatinya akan ingat akan Tuhan, agar datang untuk mengikuti ibadah live streaming. Terima kasih Tuhan Yesus, kami
serahkan semua jam ibadah sore hari ini kepada tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silahkan duduk. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 10 dengan judul perikop Kebajikan Allah. Kita baca secara bersama-sama. 2, 3. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujiannya kepadanya tetap untuk selamanya. Mari kita mengulang ayatnya yang ke-10 bersama-sama. 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan terlebih melakukannya firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pada saat ini, kita diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan, untuk meminta ampun segala dosa dan setiap pelanggaran kita yang telah kita lakukan selama hari lepas hari. Mari kita menaikkan pujian KPPK nomor 121, Kepala yang Tertunduk. Oh yeah.
Anak muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memandang kembali kepada salib Kristus. Bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, rela meninggalkan tahtanya yang mulia. Ia turun ke dalam dunia ini. Ia rela mati di atas kayu salib. Kepalanya tertunduk lesu, malu, menanggung hina dan celaan demi kita, manusia yang berdosa ini. Sepantasnya lah kita yang dihukum. Sepantasnya lah kita yang dimurkai. Tetapi karena kasihnya yang amat hebat itu, membuat dia menderita, rela mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah bagi kita. Tubuhnya tercabik-cabik demi kita, orang-orang yang berdosa ini. Oleh karena itu anak-anak muda, mari kita datang kepadanya pada sore hari ini. Kita mohon ampun untuk semua dosa-dosa yang kita lakukan. Kita tidak pernah menghitung berapa banyaknya dosa yang kita kerjakan, kita lakukan dalam hidup kita. Tapi yang pasti setiap dosa yang kita lakukan sungguh melukai hati Tuhan. Sungguh mengecewakan hati Tuhan. Mazmur 62 ayat 2-3 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batu dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita mohon ampun kepada Tuhan untuk setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Saya berikan beberapa saat kepada kita masing-masing untuk mohon ampun kepada Tuhan. Dipersilakan saudara. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, inilah kami di hadapan-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Engkau tahu apa yang kami alami. Tidak ada satupun yang tersembunyi di mata-Mu. Kami seperti orang telanjang di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tahu kami, Engkau kenal hati kami yang paling dalam. Bahkan Engkau mengetahui, mengenal kami lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Tuhan, kami menyadari bahwa kami ini orang-orang yang berdosa di hadapan-Mu. Terlalu banyak dosa dan kesalahan kami perbuat. Dosa-dosa dalam perkataan kami, tingkah laku kami, gaya hidup kami, lifestyle kami yang selalu bertolak belakang dengan firman-Mu, dengan sifat-sifat-Mu sendiri. Tuhan, ampunilah kami ya Bapa, orang-orang yang berdosa ini. Sepantasnya kamilah yang mati, tapi Engkau telah menggantikan kami. Sepantasnya lah kami yang dimurkai ya Tuhan Yesus. Sepantasnya kami dicampakkan ke dalam lautan api neraka selama-lamanya. Sepantasnya kami terpisah dengan-Mu selama-lamanya. Karena dosa-dosa yang begitu hebat kami lakukan, kami kerjakan, kami perbuat dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami atas semua dosa-dosa yang kami lakukan itu. Kami sering sekali menganggap diri kami lah yang paling hebat. Kami sering menganggap diri kami yang paling benar. Kami sering menganggap diri kami yang paling suci. Kami menganggap diri kami yang paling sempurna. Orang-orang di sekitar kami adalah orang-orang berdosa. Orang-orang yang hina. Ya Tuhan, ampuni kami jikalau kami memiliki konsep, memiliki pikiran yang seperti itu ya Tuhan. Kami sering sekali menyakiti orang-orang terdekat dengan kami. Menyakiti hati papa mama kami.
Koko, Cici, adik-adik kami, bahkan orang-orang terdekat dengan kami, teman-teman kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami ya Bapa. Belas kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini. Kami sering sekali ya Tuhan Yesus aktif di media sosial ya Tuhan. Kami sering memegang handphone kami lebih daripada kami membaca Alkitab kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Di depan orang lain kami seakan-akan membicarakan tentang firman Tuhan. Tetapi sebenarnya hati kami meragukan kuasa-Mu sendiri. Ampuni kami Bapa. Kami sering munafik. Di gereja kami memuji Tuhan, kami memuliakan Engkau. Tapi sebenarnya hati kami udah jauh dari Engkau. Hati kami sering berontak terhadap Engkau. Ya Tuhan, ampuni kami. Kami sering mengkonsumsi bacaan-bacaan yang tidak benar. Tontonan-tontonan yang tidak baik. Yang menjauhkan kami daripada Engkau. Tuhan, ampuni kami. Karena semua itu sungguh melukai hati-Mu ya Tuhan. Sungguh mengecewakan Engkau. Ya Tuhan, pada saat sore hari ini kami mau datang kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan. Atas semua dosa-dosa yang kami lakukan itu. Baik yang kelihatan oleh sesama kami ataupun yang tidak. Hati kami yang berdosa, pikiran kami, perbuatan kami, eksistensi kami. Ya Tuhan, ampuni kami. Berikan damai sejahtera ya Tuhan. Berikan sukacita dalam hati kami. Sehingga sukacita itu kami boleh pancarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Engkau tahu ya Tuhan Yesus, untuk anak-anak muda-Mu yang mohon ampun dengan sungguh-sungguh atas semua dosa-dosa yang kami lakukan pada sore hari ini. Kami pun yakin dan percaya bahwa Engkau telah mengampuni semua dosa kami dan menyucikan kami dari segala kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon ampun. Amin. Dipersilakan duduk kembali anak muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengampuni dosa kita, maka akan damai. Ada sukacita yang kita alami. Ada kebahagiaan. Melayani Tuhan ada sukacita. Bekerja bagi Tuhan ada sukacita. Oleh karena itu saya mengajak kita sekalian untuk menyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Dalam buku pujian KPPK nomor 354. Ku bersukacita kerja baginya. Mari bersama-sama dengan saya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Tiap langkahku turut perintahnya, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Ku rela serahkan semua baginya, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku.
Ayat petunjuk hidup baru, Mazmur pasal 84 ayat 11, firman Tuhan berbunyi demikian kepada kita. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang fasik. Amin. Mari kita mengulang ayat hafalan kita yang terambil dari Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Kita baca bersama-sama satu kali. 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Apakah sudah hafal teman-teman? Amin. Kita ulang bersama-sama ya. 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Pak Ayub, kita siapkan hati kita masuk ke hadirat Tuhan dengan menyanyikan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Siapkan
tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, persiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, persiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kami bersyukur Tuhan, sore hari ini Engkau sekali lagi memberi kami anugerah, kairos, kesempatan untuk boleh beribadah bersama, baik melalui live streaming maupun bersama rekan-rekan muda remaja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di tengah segala keterbatasan yang ada, kami masih diperkenankan untuk memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Sebentar kami ingin belajar dari kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami hati seorang murid yang terus-menerus mau diajar dan mau belajar. Kami juga mohon Roh-Mu yang kudus membantu kami, supaya kami mengerti apa yang kami baca. Dan setelah mengerti, baik hamba-Mu yang membantu menguraikan, maupun kami yang mendengarkan, sama-sama dimampukan untuk melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukan. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat sore saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Izinkan saya menyapa juga rekan-rekan saudara-saudara remaja pemuda GSRI Karawang, GSRI Pos PI Cikarang, dan GSRI Pos Cikampek yang mengikuti live streaming. Kita bersyukur sore hari ini kita sekali lagi diberi kesempatan untuk boleh beribadah. Waktu tadi saya masuk di ruangan ini, saya lihat udah bisa beribadah. Wah, saya senang sekali saudara ya, karena saudara masuk zona hijau sehingga meskipun belum bisa full ya sudah bisa beribadah. Memang rasanya beda ya ibadah online sama di tempat ibadah, walaupun Tuhan itu roh ya, bisa disembah di mana saja. Ya, kita bersyukur. Nah saudara, firman Tuhan pada sore hari ini saya ambil dari 1 Samuel pasal 17. Saya kira kalau saudara ingat 1 Samuel pasal 17 dan ingat judulnya, pasti saudara udah, apalagi saudara yang guru sekolah minggu atau saudara yang dulu adalah anak-anak sekolah minggu, pasti sudah nggak asing lagi dengan cerita ini ya. Tapi biasanya kalau kita di sekolah minggu ya just Goliat lawan Daud dan hore Daud menang, udah sampai di situ. Ya, nah hari ini kita melihat dari sisi yang berbeda. Ya. 1 Samuel pasal 17, kita akan memperhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, dan setelah itu nanti saya sambung ayat 40 sampai ayat yang ke-47. Ya, saya akan membacakan untuk saudara-saudara sekalian. 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 lebih dahulu. Goliat menantang tentara Israel. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin.
Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka, itu lembah Tarbantin atau lembah Ela. Lalu tampillah keluar seorang pendekar atau jagoan dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal atau kurang lebih 3 meter. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kita sambung mulai ayat 40. Perkelahian Daud dan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Ini dari 8 saudara memang yang paling bungsu ya, Daud ini. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin ia mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan bahwa supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberi tema khotbah sore hari ini adalah Facing the Giant, yaitu hadapilah raksasamu itu, saudara. Nah, saudara, apa sih yang menjadi raksasa kita? Saya yakin setiap kita itu punya raksasa atau pergumulan masalah yang besar yang berbeda-beda. Bahkan kadang-kadang masalah yang saya hadapi bagi saudara mungkin bukan masalah, atau masalah saudara mungkin itu bukan masalah buat saya. Nah, setiap kita itu punya giant yang berbeda-beda, saudara. Jadi di dalam kehidupan setiap kita itu harus menghadapi Goliat atau giant atau masalah yang besar dalam hidup kita. Sekali lagi, masalah besar kecil itu juga relatif. Bagi kita mungkin masalahnya kecil, tapi bagi orang lain masalah itu adalah masalah yang serius. Ya, bagi saya itu masalah kecil, tapi bagi saudara mungkin itu masalah besar. Mungkin ada yang bergumul dengan pekerjaan. Ya, saya ingat anak pemuda saya waktu pandemi, awal-awal pandemi itu, karena dia tidak masuk kantor dan dia masih status karyawan kontrak kerja dari rumah.
masih dibayar 50%. Masuk bulan kedua akhirnya di PHK. Ya karena kesulitan mungkin di perusahaannya dan apalagi kontrak. Ya padahal anak ini sedang saya katekisasi karena mau persiapan pernikahan. Tidak bekerja bagi anak pemuda saya ini masalah besar. Tapi mungkin kalau kita masih punya orang tua atau usaha kita, orang tua punya usaha, mungkin kita di PHK juga itu bukan masalah besar. Kita masih bisa bekerja. Nah, saudara, ada mungkin yang bergumul masalah pekerjaan. Mungkin di sini ada juga yang bergumul dengan masalah di dalam keluarga, ya relasi di dalam keluarga. Relasi yang kurang baik antara teman, adik kakak, cicik koko, ya, abang adik. Mungkin masalahnya itu bicara soal penolakan, merasa tidak diterima. Atau kalau yang masih remaja mungkin punya saudara kandung, dibanding-bandingkan dengan sibling ya saudara kandung. Mungkin masalahnya adalah merasa ditolak oleh lingkungan. Mungkin ada juga yang masalahnya itulah kegagalan demi kegagalan ya. Rasanya kegagalan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita ya. Gagal maning ya. Ini gagal, ini gagal. Gagalnya mungkin macam-macam. Gagal dalam percintaan mungkin ya. Mungkin juga dalam studi atau dalam aspek yang lain. Mungkin yang sudah bekerja ya, mungkin giant-nya itu adalah tagihan kartu kredit, mungkin berbagai tagihan ya. Saya selalu menghibur teman-teman saya ya. Kalau kamu pusing karena tagihan, ya kalau kamu stres karena kerjaan, ingat dua saja, kamu akan semangat. Ingat cicilan dan ingat Tuhan. Nah, itu semangat lagi ya. Ya semangat lagi bekerja ya, masih ada cicilan. Tapi ingat Tuhan juga, ingat Tuhan dan cicilan jadi semangat. Mungkin itu menjadi giant buat setiap kita yang sudah besar-besar ya, udah mungkin pemuda udah bekerja ya. Tapi mungkin giant kita itu mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang masih sulit kita tinggalkan. Mungkin giant kita juga ada penyesalan masa lalu dan itu masih menghantui kita. Atau sebaliknya, mungkin giant kita, masalah kita adalah memikirkan tentang masa depan. Ya, bagaimana ini nanti ke depan kalau kondisinya seperti ini? Ada yang sedang mempersiapkan pernikahan dan mungkin kayak pemuda saya tadi kemudian nggak bekerja, tapi kemudian gereja lihat ini anak punya skill ya IT, kemudian direkrut gereja untuk menangani tim IT. Nah, ada solusi. Nah, saudara, setiap kita pasti punya giant, punya raksasa yang seolah-olah itu ada di depan kita yang harus kita hadapi. Dan setiap kita punya giant yang berbeda-beda. Bahkan mungkin sekali lagi, bagi orang tertentu mungkin ini mah biasa, tapi bagi orang tertentu ini bukan biasa lagi. Nah, saudara, mari kita lihat apa yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Ya, kita lihat ini ada peta ya. Nah, di sana saudara dikatakan tadi orang Filistin itu mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah di antara Soko dan Aseka. Dan kemudian Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul, ya, mereka berkumpul berkemah di lembah Tarbantin atau lembah Ela. Dia mengatur barisan perangnya berhadapan ke orang Filistin. Tapi sebenarnya mereka itu ada ikon, saudara ya, ada ikonnya. Jadi yang diajukan selama kalau saudara baca 40 hari, itu ikonnya itu Goliat itu akan keluar pagi dan kemudian petang keluar lagi. Itu untuk nakut-nakutin saudara, karena lihat bodinya aja orang udah takut. Yang satu hobinya itu berperang, ya orang Filistin kan hobinya berperang. Itu juga alasannya kenapa waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu harusnya ada jalan shortcut, jalan pintas itu melalui negeri orang Filistin. Tapi Tuhan sengaja ajak putar mereka melalui padang gurun. Kenapa? Yang satu hobinya perang, yang satu boro-boro pegang senjata, mereka diperbudak. Ya sehingga dikatakan Tuhan sengaja tidak lewat yang shortcut jalan pintas itu, karena mereka tahu nanti ketemu orang Filistin diserang habis mereka, yang nggak sampai ke tanah perjanjian. Sehingga itu juga alasan Tuhan mengajak mereka berputar-putar. Selain karena alasan juga bangsa Israel itu tegar tengkuk sehingga generasi pertama mati di padang gurun. Nah, saudara, sekali lagi walaupun kelihatannya perang nih berhadapan-hadapan, sebenarnya ikonnya cuma satu, yaitu Goliat. Jadi mungkin tiap Goliat itu keluar, maaf nih ya, orang-orang Israel itu sudah gemeteran, saudara. Termasuk Saul, tadi dikatakan gemeteran itu, saudara. Jelas sekali dikatakan cemaslah mereka. Mereka itu siapa? Tentara Israel. Ketika Saul dan segenap orang Israel itu yang lihat Goliat keluar, jadi bayangkan saudara, ketakutan tiap pagi sama sore kayak minum obat ya. Pagi Goliat ikonnya keluar, dia gemeteran. Ntar sore lagi Goliat masuk dulu, ntar tokoh utamanya keluar, gemeteran lagi. Jadi sehari gemeteran 2 kali 40 hari, saudara ya. Itu sebulan lebih. Mereka
cemaslah hati dan mereka sangat ketakutan. Saudara-saudara, itu yang terjadi. Nah, saudara, orang Filistin itu berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan di tengah-tengah mereka itu ada lembah, namanya lembah Ela atau lembah Tarbantin, saudara. Nah, sekarang saudara, mari kita lihat kekuatan. Hari ini kalau saya polling ya, kita sama-sama nggak tahu ya ending ceritanya ini sebelum baca Alkitab. Saya yakin 100% kalau saudara polling ya, saudara pasti pilih Goliat. Itu udah sangat rasional. Nggak ada yang menjagokan Daud. Siapa Daud? Nanti kita lihat ya. Mari kita lihat profil Goliat, saudara. Nah, saudara, Goliat ini dia adalah pendekar Filistin. Kalau saudara di sini ada misalnya, nah saya kemarin baru melayani anak-anak jalanan dan pemulung, ya. Nah, salah satu yang menarik adalah salah satu yang dilayani itu adalah salah satu ketua Kapak Merah. Jadi kalau saudara ke daerah Jakarta Pusat, daerah Cempaka Putih, daerah Gudang Garam itu zaman dulu, sekarang masih ada. Itu ada geng namanya geng Kapak Merah. Dan salah satu ketua gengnya itu sudah percaya Tuhan Yesus. Ya, nah saya ketemu kemarin geng itu karena sudah dilayani oleh teman saya, 2 orang pendeta, tapi pendeta pemulung dan pendeta anak jalanan. Saudara, ini sangat ditakutin. Ya, satu kali dia boncengin hamba Tuhan itu, dia sengaja tes ya Bu katanya ya. Enggak usah pakai helm, lewat polisi kan dibiarin aja. Betul saudara, kalau si ibunya tetap pakai helm karena bukan karena apa, karena taat peraturan. Betul, ada polisi ya, polisinya enggak ini. Itu udah terkenal sekali saudara, geng Kapak Merah. Nah, saudara, jagoan. Polisi aja enggak berani masuk ke markasnya itu, sehingga ketika ada pendeta ini berani masuk, maka baru si kepala geng ini dia mau percaya Tuhan ya. Ya tentu melalui proses. Nah, saudara, ini pendekar. Kalau kita baca di dalam terjemahan sehari-hari, Goliat ini adalah jagoan, pendekar Filistin. Dan dia keturunan raksasa. Bayangkan saudara, sudah dia ini pendekar keturunan raksasa pula. Ya. Kemudian tingginya hampir 3 meter. Jadi saudara, kalau mau salaman susah sekali saudara ya. Kalau khotbah di sini nggak perlu pakai ini, perlu pakai alas saudara ya. Dia udah tinggi banget 3 meter saudara ya. Dia mah kalau saudara lagi kesulitan mau ganti lampu, panggil aja Goliat. Pak Goliat tolong dong ya, udah gampang, nggak perlu pakai alat ya kalau kita ya. Perlu pakai kursi ya, udah Goliat aja ya. Mau panen mangga, panggil Pak Goliat ya, udah ada gampang. 3 meter saudara, hampir 3 meter itu. 3 meter. Pakaiannya baju sirah bersisik, berat pakaiannya saja saudara belum tentu bisa ngangkat nih, yang apalagi yang wanita. 56,7 km. Itu baru bajunya saudara ya. Itu berat saudara bajunya, yang wanita di sini yang beratnya 50-an, berarti saudara itu sama berat bajunya Goliat aja masih berat bajunya Goliat. Ya, jadi berat bajunya itu yang bersisik itu 56,7. Ya. Itu belum ketopong tembaga, ya, penutup kakinya tembaga juga. Sedangkan orang Israel seragamnya apa? Ya, ini baratnya kayak bangsa Indonesia dulu melawan Belanda, bambu runcing lawannya senjata yang sudah agak modern. Ya. Senjatanya lembing, tombak, tembaga. Berat mata tombaknya aja, itu mata tombaknya saudara, itu hampir 7 kilogram. Ya, jadi ada lembing, ada tombak yang dipegang itu. Nah, mata tombaknya itu hampir 7 kilogram. Mata tombaknya itu berarti kalau tombaknya berapa? Kemudian perisai, ya ada perisai dan pedang. Dan dikatakan di dalam ayat 33 bahwa Goliat ini adalah prajurit sejak masa mudanya. Ya, sejak mudanya dia telah menjadi prajurit. Jadi sudah terlatih. Nah, sekarang mari kita lihat kontrasnya saudara. Daud, siapa nih lawannya? Ini bukan apple to apple nih. Apple to jambu busuk nih ya. Kalau apple to apple itu kan sejajar nih. Apple to jambu atau apple to apa nih ya. Bukan apple to apple, sudah enggak berimbang. Daud apa? Daud ini seorang gembala domba saudara. Jadi nggak biasa berperang juga. Waktu dipinjemin baju sama Yonatan bilang rempong katanya, rempot, nggak bisa, dia bilang malah jalan aja nggak bisa, malah udah dikasih baju perang nggak bisa, malah ribet katanya ya. Ada kan ceritanya itu. Dia anak bungsu, saudara, anak bungsu dari 8 bersaudara. Nggak terlalu diperhitungkan. Nanti saya beri contoh di mana Daud itu nggak terlalu diperhitungkan oleh kakak-kakaknya maupun oleh papanya sendiri. Bahkan setelah diurapi jadi raja pun dia nggak diperhitungkan dia. Ya. Masih muda,
kemerah-merahan dan elok parasnya. Masih muda, memang betul-betul muda karena dari 8 bersaudara dia ini anak bungsu. Pakaiannya waktu di medan perang tidak dapat berjalan dengan baju perang, kemudian menanggalkannya, malah rempong, ribet gitu saudara, orang Jawa bilang ribet. Kemudian senjatanya apa? Tongkat. Ini tongkat untuk apa? Tongkat gembala. Makanya waktu Goliat ngelihat lawannya, dia marah, anjingkah aku sehingga engkau melawan aku dengan tongkat. Nah, tongkatnya tongkat gembala. Udah gitu 5 batu licin dan umban. Ini enggak imbang, senjatanya yang satu apa, ini apa? Ya. Kemudian dia adalah anak bungsu yang di keluarga sendiri tidak diperhitungkan. Ingat enggak saudara? Di pasal 16 sebelum kisah tentang Goliat dan Daud ini, pasal 16 judulnya apa? Daud diurapi menjadi raja. Ingat cerita itu? Waktu Samuel datang ke rumah Isai untuk mengurapi raja, mengurapi anak jadi raja, kan nggak dikasih tahu siapa, yang mana nih dari 8 anak ini yang diurapi yang mana. Jadi disiapkanlah yang 7 anak laki-laki. Minus Daud. Daud di mana? Makanya waktu ditanya, waktu anak pertama lewat, Samuel berpikir pasti ini, anak kedua lewat pasti ini. Wih, bukan, Tuhan bilang, anak ketiga bukan. Sampai akhirnya anak ketujuh lewat semua, dia bilang Tuhan bukan. Kemudian kalau kita lihat, kemudian ayat 11 dikatakan, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Terus dikatakan apa? Masih tinggal yang bungsu itu ada di kamar. Enggak saudara, dia ada di mana? Ada di padang penggembalaan saudara. Ini bahaya sekali, bayangkan pada waktu itu menggembalakan kambing domba dan dia seorang diri, enggak ditemani oleh kakak-kakaknya, abang-abangnya. Berarti memang di keluarga sendiri enggak direken, saudara, enggak diperhitungkan. Ini bentuk salah satu bullying sebenarnya ya. Enggak diperhitungkan. Harusnya soal dipilih enggak dipilih, harusnya kan dia ada dong 8-8-nya. Kenapa hanya Daud yang disuruh menggembalakan domba? Dikatakan, kata Samuel kepada Isai, masih tinggal yang bungsu. Itu ada di kamar lagi main game PUBG gitu ya, Mobile Legend. Enggak. Dia dikatakan masih tinggal yang bungsu tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Dia bilang panggil, kita enggak akan selesai sebelum dia datang. Nah akhirnya kan enggak ada handphone saudara, kan bisa ya cepat pulang, mau cari nih, enggak ada, cepat-cepat. Ini berarti ada perjalanan, jemput dulu ke padang belantara, balik lagi kan, lama ini. Dan betul akhirnya Daud yang dipilih kan. Udah jadi raja nih, resmi udah diurapi. Tapi waktu berperang, siapa yang suruh berperang? Coba perhatikan di ayat 12 sampai 14 itu. Dia enggak diajak, hanya 3 kakaknya yang paling besar. Daud cuma suruh ngapain? Jaga domba lagi. Udah diurapi jadi raja loh teman-teman. Coba perhatikan ya. Pasal 17 ayat 12. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Betlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Namanya Eliab, anak sulung, anak yang kedua Abinadab, dan anak yang ketiga Syama. Daudlah yang paling bungsu. Ini kalau saudara main bola, itu namanya anak gawang. Ngerti nggak saudara anak gawang? Saya tuh. Kerjaannya apa sama koko-kokonya? Kalau bolanya jatuh di kebun kemana, ambil bolanya, itu anak gawang ya. Jadi dia nggak boleh main, suruh ngambilin bola dulu. Itu nggak tahu sampai berapa semester itu, baru boleh nanti boleh main bola. Ini anak gawang saudara ya, nggak diperhitungkan. Jadi ketika anak yang besar itu pergi berperang mengikuti Saul, tetapi Daud pulang daripada Saul untuk apa? Mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Jadi waktu kemudian kita lihat di situ ayat 17, Isai berkata kepada Daud, anak, ambillah untuk kakakmu, cuman suruh ngantar catering, makanan. Coba kamu lihat kakakmu ya, nih anter, hanya jadi disuruh-suruh aja gitu saudara. Jadi nggak diperhitungkan, nggak masuk hitungan saudara ya. Nah saudara, tapi kita melihat di sini ceritanya kan lain ya. Akhirnya justru Daud inilah yang tidak diperhitungkan. Ini yang membawa kemenangan untuk bangsa Israel. Sebenarnya saya juga mau bicara yang lain saudara ya. Kalau saudara merasa kadang-kadang nggak diperhitungkan, nggak usah minder. Ya, kadang-kadang yang nggak diperhitungkan oleh dunia itu kadang-kadang yang bisa dipilih oleh Tuhan. Ya, kalau saudara nggak direken itu bahasa Belanda ya, nggak direken, nggak diperhitungkan oleh manusia, tetap saudara setia lakukan bagian saudara. Tuhan itu melihat ya. Jadi Daud ini nggak diperhitungkan, di keluarganya sendiri nggak diperhitungkan. Waktu perang boro-boro dia masuk nominasi aja enggak. Kalau masih masuk nominasi itu kan ada kemungkinan. Ini dicoret saudara dari nominasi udah kagak ada. Tapi saudara
dia dipilih jadi raja. Udah diresmi jadi raja, masih suruh membalakan kambing domba lagi, saudara. Ya, tapi justru lah ceritanya kita berbalik. Orang yang dianggap remeh oleh dunia justru dipakai oleh Tuhan, saudara. Nah, saudara, pertanyaannya apa kunci kemenangan Daud? Kalau kita baca jelas Daud yang membawa kemenangan. Bahkan nanti ada nyanyian ya saudara ya. Ada Raja Saul. Mereka orang Israel kan bernyanyi-nyanyi nih nanti di pasal berikutnya itu. Waktu mereka pulang perang. Mengalahkan tentara, jumlahnya beribu-ribu orang. Yang kelompok sini, yang penggemar Daud. Raja Daud mengalahkan tentara jumlahnya berlaksa-laksa orang. Wah, dengar itu Saul kupingnya merah. Untuk Saul diperhitungkan hanya beribu-ribu, ini berlaksa-laksa nggak berjumlah. Akhirnya kan nanti iri. Itu nyanyiannya ada di 18 ayat 8 tuh saudara ya. Itu lihat mulai ayat yang ke-7 itu. Tadi nggak tahu nyanyiannya persis nggak seperti yang saya nyanyikan tadi ya. Kalau saudara lihat, Saul benci kepada Daud karena mereka bernyanyi berbalas-balasan, ayat yang ke-7. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataannya menyebalkan. Kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu jatuh kepadanya. Bukan karena nyanyian ini, sebelumnya sudah diganti oleh Tuhan ya. Saudara, sekarang kita mau fokus saudara ya. Apa sih kunci kemenangan Daud itu? Hari ini kita 2 kunci aja saudara ya. Ya kalau kebanyakan kunci saudara bingung nanti kunci yang mana nih Pak Ayub ya. 2 kunci aja. Nah saudara, kunci yang pertama adalah karena Daud ini mengenal Allah secara pribadi, bukan hanya tahu tentang Allah. Nah saudara, saya beri ilustrasi soal Pak Jokowi ini saudara ya. Kalau saya tanya, saudara tahu Pak Jokowi? Tahu ya. Dia adalah presiden Indonesia sekarang ya. Saudara tahu Gibran? Tahu ya. Saudara tahu Kaisang pisang-pisang? Oh tahu. Saudara tahu Kahiyang? Tahu ya. Itu anak-anaknya Pak Jokowi semua. Kita tahu. Tapi tahu dan mengenal itu 2 yang berbeda saudara. Kita bisa tahu bahkan jadwalnya, apalagi kalau saudara mungkin penggemar di sini anak-anak remaja, mungkin ada yang penggemar K-pop ya. Dan mungkin artisnya sampai tahu kegiatannya hari ini apa, mungkin ikut Twitternya, Facebooknya, IG-nya kita ikutin, jadi kita sampai tahu jadwalnya nanti apa, karena kita penggemar. Tapi kita mungkin sudah tahu, karena tahu dan mengenal itu 2 yang berbeda. Kita bisa mengetahui tentang seseorang, bahkan anggota keluarganya, kebiasaannya, hobinya, ya kita bisa tahu, tetapi belum tentu kita mengenalnya. Karena mengenal itu berarti ada relasi yang intens. Ya, jadi tahu orang yang tahu banyak belum tentu dia mengenal. Karena mengenal itu butuh relasi. Nah, demikian juga kita dapat mengetahui banyak tentang Allah, sifat-sifatnya, ya. Tetapi tidak sama dengan mengenal Allah. Karena mengenal sekali lagi itu butuh relasi. Beda antara know about God, ya tahu tentang Tuhan, dan knowing God, ya. Mengenal Tuhan dan tahu banyak tentang Tuhan itu beda. Ya, apa ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan? Nah, saudara, kalau saudara tahu tentang Tuhan bisa dari Alkitab, dari khotbah, baca Alkitab, baca buku. Tapi belum tentu kita punya mengenal Tuhan, karena itu butuh relasi. Nah, saudara, orang yang mengenal Allah itu memiliki keyakinan yang besar untuk mengandalkan Allah. Jadi orang yang mengenal Allah itu memiliki keyakinan yang besar untuk mengandalkan Allah. Jadi kalau kita kenal kan, Paulus juga mengatakan, ku tahu yang ku percaya. Sehingga dia mengandalkan, karena dia tahu. Nah saudara, di dalam ayat pasal 17 ayat 36 dan 37 di sana dikatakan, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Ya saudara, pengalamannya itu dengan binatang saudara ya. Kalau urusan binatang ya Om Serigala, kemudian beruang, singa itu adalah musuh-musuhnya Daud. Jadi latihannya itu bukan dengan manusia. Sebenarnya dia nggak punya pengalaman dibanding abang-abangnya atau koko-kokonya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh, menghina barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Lah itulah pengalamannya. Kan kita nggak bisa cerita ngarang-ngarang cerita yang bukan pengalaman, yaitu pengalaman Daud. Dia juga Allah yang sama akan melepaskan aku dari
tangan orang Filistin itu. Ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Daud ini anak bungsu loh saudara ya. Biasanya anak bungsu itu kan semua ya dibanding kakak-kakaknya pasti dia yang kurang diperhitungkan. Ya anak kecil ya, paling dapat warisan ya baju sisa-sisa dari abangnya gitu kan ya. Ini anak bungsu, saudara. Dia juga udah dibully, disuruh jaga kerjaannya, jaga kambing domba. Tapi dia punya keberanian, dia punya keyakinan yang besar karena dia mengandalkan Allah. Allah yang sudah menolong aku mengalahkan singa dan beruang itulah yang juga akan membantu aku mengalahkan Goliat itu. Nah saudara, di hadapan Tuhan kita dapat menilai permasalahan itu di dalam ukuran yang sebesarnya, sebenarnya maksud saya. Saudara, di hadapan Tuhan kita dapat menilai persoalan masalah itu di dalam ukuran yang sebenarnya. Jadi kalau saya berimajinasi saudara, waktu Daud itu melihat Goliat yang besar itu, dia berkata, puji Tuhan, Daud besar sekali sehingga mudah kena umbanku. Tetapi waktu Saul melihat Goliat yang besar, wow, besar sekali, terus kemudian dia gemetar. Nah saudara, lihat objeknya sama saudara, tapi dia merespon dengan cara yang berbeda. Waktu Saul melihat Goliat, dia cemas dan sangat ketakutan. Mungkin gile, gede bener orang ini, ya dia gemeteran. Tapi waktu Daud melihat Goliat ini, dia bilang puji Tuhan, besar. Jadi dari jauh pun dia udah bisa gampang sekali ini karena besar sekali. Jadi saudara, Daud memang kecil dan Goliat memang raksasa, dia giant, dia memang besar, dia raksasa. Tetapi Tuhan lebih besar. Orang yang mengenal Tuhan, dia bisa melihat masalah itu dari perspektif, dari ukuran yang sebenarnya. Saudara, saya pernah kasih ilustrasi ya. Saya buat titik kecil ya di sebuah kertas putih, kemudian saya tanya jemaat, apa yang saudara lihat? Dia bilang, oh ya titik kecil. Seringkali fokus kita itu hanya pada titik kecil, kita lupa bahwa di sini ini ada segi empat yang jauh lebih besar. Ya, jangan pernah berkata Tuhan, aku punya masalah yang besar, tapi katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Jangan katakan God, I have big problem, ya, tapi katakan, hai problem, I am big God. Ya, aku punya, I have big God, aku punya Tuhan yang besar, God Almighty, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi saudara, Daud kecil, Goliat memang besar, tetapi Tuhan lebih besar. Saya tidak mengajar saudara untuk mengecil-kecilkan masalah, enggak saudara. Kalau masalah saudara besar, ya memang itu besar. Kalau buat saudara memang besar, itu memang besar. Saya tidak mengajarkan saudara untuk mengecilkan masalah, tapi saya mengajak saudara untuk melihat bahwa Tuhan itu lebih besar daripada masalah kita yang besar itu maksudnya. Ya. Jadi waktu kita lihat titik yang kecil ini, kita lupa seringkali bahwa ada segi empat yang jauh lebih besar. Sebesar apapun masalah kita, Tuhan jauh lebih besar. Itu yang pertama. Jadi orang yang mengenal Allah itu punya keyakinan untuk mengandalkan Allah, sehingga bisa melihat masalah itu di dalam proporsi, di dalam ukuran yang sebenarnya. Ya Tuhan, masalah saya besar, tapi aku tahu Engkau lebih besar. Engkau Allah yang besar, Engkau Maha Kuasa. Yang kedua, saudara, orang yang mengenal Allah itu memiliki keberanian untuk bertindak dengan iman, saudara ya. Punya keberanian. Jadi masalah itu bukan dihindari, saudara, tapi harus dihadapi. Masalah apapun, itu kita harus berani menghadapi, tapi menghadapi dengan iman. Itu yang dialami oleh Daud. Di dalam ayat 45 dikatakan, tetapi Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi. Jadi masalah itu dihadapi, bukan lari. Berapa banyak ketika ada masalah kita tuh escape, lari dari masalah. Kita cari pelampiasan ya. Misalnya orang yang kedugem ya, dunia gemerlap ajib-ajib. Kadang-kadang sebenarnya cuma ingin melupakan masalah. Mungkin dia mengatasi dengan minum-minum misalnya ya. Kemudian ke mall ya, setelah pulang mall hatinya sepi lagi ya. Karena di mall juga mau beli apa-apa enggak ada duit ya, cuman cuci mata ya. Enggak menyelesaikan masalah. Seringkali masalah itu bukan kita hadapi, malah kita coba hindari. Kita hindari masalah tetap ada. Orang yang setelah minum-minum dia pikir mungkin lupa sebentar. Orang yang ajib-ajib mungkin lupa sebentar. Tapi setelah itu masalahnya banyak. Tagihan membengkak ya misalnya ya. Kemudian pusing lagi. Nah saudara, Daud mengajarkan kita
masalah itu bukan untuk dihindari, tapi dia mendatangi, tapi dia datang dengan iman, keberanian. Dia datang, aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam. Ayat 48, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, perhatikan, maka segeralah Daud berlari kemana? Kalau kita lari dari masalah, enggak. Daud perhatikan 48, dia berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Jadi masalah itu harus dihadapi, saudara. Jangan lari dari kenyataan. Jangan lari dari masalah. Larilah hadapi masalah itu bersama dengan Tuhan. Kan ada lagu betul? Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus gimana? Nah, ada jalan keluar untuk masalahku saja. Untuk masalahku, untuk masalahmu. Ada jalan keluar. Jadi masalah itu harus dihadapi, saudara. Bersama Yesus pasti ada jalan keluar. Bersama dengan Allah pasti ada jalan keluar. Waktu masalah itu datang menemui kita, ya hadapi. Mari kita segera berlari, hadapi masalah itu. Nah saudara, mengenal Allah bukan sekedar melihatkan pemahaman, tetapi juga melibatkan pengalaman berjalan bersama dengan Allah ketika menghadapi raksasa-raksasa. Kita harus menghadapi giant, kita harus menghadapi pergumulan hidup, kesulitan hidup. Mari kita menggunakan pengalaman-pengalaman yang sulit kita sebagai kesempatan untuk mengalami Tuhan. Ya, ini mirip dengan khotbah saya besok ya. Hari ini saya bahas tentang Daud, besok saya bahas tentang diri saya sendiri, Ayub maksudnya ya. Jadi saudara, kesulitan itu seringkali diizinkan Tuhan supaya kita mengalami Tuhan. Ya, waktu nanti Daud di dalam Mazmur dinulis Tuhan adalah gembalaku ya. Di mana ada domba pasti ada gembala. Itu pengalaman pribadi Daud. Jadi saudara, orang yang mengandalkan Tuhan itu bukan saja dia itu punya keyakinan untuk mengandalkan Tuhan karena dia tahu siapa yang dia percaya. Tetapi orang yang mengenal Allah itu juga punya keberanian untuk menghadapi masalah. Dia punya keberanian untuk bertindak dengan iman. Nah oleh karena itu saudara, kunci yang pertama untuk kita bisa mengalami kemenangan menghadapi giant, menghadapi masalah pergumulan hidup itu, kita harus mengenal Allah secara pribadi. Sehingga ku tahu yang ku percaya. Dia sanggup. Ya, dia lebih besar daripada masalahku. Aku tahu Tuhan masalahku besar, tetapi engkau lebih besar. Ya, jangan kecil-kecilkan masalah. Saya tidak mengajak saudara untuk mengecil-kecilkan masalah. Hari Senin besok istri saya harus operasi angkat rahim. Itu masalah bagi saya. Ya, tapi saya tahu Allah saya lebih besar. Saya tahu banyak orang yang mendoakan saya. Saya bilang ke teman-teman saya, kok Pak Ayub tenang? Iya, saya punya Tuhan dan asuransi itu yang membuat saya tenang. Ya, Tuhan ya. Ya, itu seperti sekeping mata uang dengan dua sisi ya. Jadi udah prepare. Ya tenang, sekarang tinggal jalan. Saya bilang sama istri saya, udah mah kamu tenang aja, nggak usah mikir. Yang penting kamu pikirkan pemulihan. Ya masih khotbah, hari ini kita juga masih pelayanan ya masih. Kenapa kita pilih Senin? Karena Senin itu hari off-nya hamba Tuhan. Ya, jadi kita sengaja pilih hari Senin. Itu bagi kami masalah besar. Tapi saya bilang ke istri saya, Ma, bayangkan orang yang diangkat rahimnya dia belum punya anak. Ya kamu harus angkat rahim, tapi kita udah punya 2 anak, laki dan perempuan, udah nggak kurang lagi. Yang satu ganteng kayak papanya, yang satu cantik seperti mamanya. Ya saudara, itu masalah. Saya tidak berusaha mengecilkan masalah, tapi saya bilang Tuhan lebih besar. Ya. Daripada masalah yang kami hadapi. Nah saudara, yang kedua, yang terakhir saudara, apa kunci kemenangan Daud? Kunci kemenangan Daud bukan hanya karena dia mengenal Allah. Siapa Allah yang dia percaya bahwa Allah itu lebih besar daripada masalah yang dihadapi, lebih besar daripada giant, lebih besar daripada raksasa itu. Tetapi yang kedua, Daud memusatkan perhatiannya pada Allah dan bukan pada masalah. Nah saudara, mari kita lihat perkataan Daud ketika bertemu dengan Goliat. Daud tidak membicarakan kehebatan Goliat, tapi Daud tidak membicarakan pribadi lain kecuali Allah, saudara. Kita perhatikan ayat 45. Ketika Daud berkata kepada orang Filistin itu, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Fokusnya pada Allah. Ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Kemudian di ayat terakhir itu, Israel mempunyai Allah.
Ayat 47. Tuhan menyelamatkan, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Ia menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Jadi waktu dia bertemu dengan masalah itu, dia fokusnya kepada Tuhan. Betul, kamu itu masalah, tapi tetap saya fokus pada Allah. Kira-kira begitu saudara ya. Nah, sekarang pandangan Daud tentang Goliat. Ada dua. Ayat 26. Dengan nada sinis nih ya. Siapa orang Filistin yang tak bersunat ini? Ya bagi Daud Goliat itu enggak lebih daripada orang Filistin yang enggak bersunat. Itu sama seperti kalau orang Yahudi memandang orang non Yahudi orang tak bersunat gitu. Enggak penting amat. Tuhan jauh lebih hebat. Boleh itu adalah pahlawan kamu seolah-olah, tapi aku punya pahlawan yang lebih besar, lebih hebat, itu Tuhan. Siapa orang Filistin tak bersunat itu? Ayat 36. Dan orang Filistin tak bersunat itu. Ini pandangan Daud. Ya masalah, tapi dia enggak lebih besar daripada masalahku. Daud fokus kepada Allah dan bukan pada masalah. Nah sekarang mari kita lihat ketika Daud membicarakan Allah. Jadi waktu dia melihat Goliat, bagi dia ini hanya orang Filistin yang tak bersunat. Bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Tapi mari kita lihat sekarang pandangan Daud tentang Allah. Daud lebih memusatkan pikirannya kepada Allah daripada masalah. Daud lebih memusatkan pikirannya pada Allah daripada giant itu. Daud lebih memusatkan pikirannya kepada Allah daripada raksasa itu. Ayat 26. Barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 26. Ayat 36. Barisan daripada Allah yang hidup. Ya fokusnya kepada Allah. Ayat yang ke-45. Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel. Boleh engkau yang memimpin adalah raksasa, tapi yang memimpin barisan kami adalah Tuhan. Ayat 46. Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Kemudian Israel mempunyai Allah. Kemudian ayat 47 malah 3 kali. Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang atau lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan ia, Tuhan maksudnya, akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara, 2 lawan 9. Waktu dia lihat masalah, hanya orang Filistin tak bersunat. Dia lebih fokus 9 kali fokus kepada Allah. Masalahnya besar, betul. Daud tidak mengecilkan masalah itu. Tapi bagi dia Allah jauh lebih besar daripada masalah kita. Nah saudara-saudara, Daud dan Goliat itu bukan hanya mengajarkan kita, kalau kita cerita sekolah minggu intinya kita harus percaya Tuhan ya, paling dan hebat ya, Daud lebih hebat, nggak usah minder ya. Daud akhirnya menang melawan Goliat. Tapi sebenarnya saudara-saudara, Daud dan Goliat itu bukan sekedar bicara tentang pertempuran, perkelahian antara Daud dan Goliat, antara yang kecil dan yang raksasa ini. Tetapi cerita Daud dan Goliat hari ini mengajarkan kita tentang fokus kepada Allah atau fokus kepada masalah. Jadi saudara, cerita Daud dan Goliat bukan yang mengajarkan Daud menang, Goliat kalah. Bukan sekedar itu kalau cerita sekolah minggu sebenarnya ya. Tapi ini mengajarkan kita pentingnya untuk fokus kepada Allah dan bukan kepada masalah. Masalah harus dihadapi, tapi fokuslah kepada Allah. Itulah kunci kemenangan yang kedua. Fokus pada masalah, kita akan kalah. Fokus pada Allah, masalah akan kalah, akan tumbang. Jadi saudara, tergantung fokus kita itu kepada siapa. Kunci kemenangan Daud adalah karena dia itu fokus kepada Allah daripada masalah itu sendiri. Kalau saudara pikirin itu masalah terus saudara ya, apa masalah itu selesai? Enggak. Alkitab mengajarkan apa? Di Filipi 4 ayat 48. Coba kita baca saudara ya. Alkitab mengajarkan kalau kita khawatir dengan banyak hal ya, dengan masalah, Tuhan mengingatkan kita supaya kita mengubah kekhawatiran kita itu menjadi doa ya. Ayat 6 maksud saya. Dan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Jadi saudara, kalau saudara takut, khawatir, saudara pikirin aja nggak selesai saudara. Tetap saudara harus bawa itu dalam doa kepada Allah yang besar dan tetap bekerja. Emang kalau saudara pikirin terus tagihan tuh tiba-tiba yang bayarin? Nggak ada kan? Saudara tetap harus bekerja. Ya. Jadi saudara fokus kepada Allah. Goliat atau masalah besar apa yang saudara hadapi saat ini?
Mungkin masalah kita beda-beda. Ya. Mungkin sekali lagi ada yang bergumul pekerjaan. Saya nggak tahu apakah di masa pandemi ini ada saudara juga yang bekerja mengalami pemotongan gaji. Ya kalau nggak naik gaji nggak usah cerita, bersyukurlah kalau perusahaan saudara masih bisa menggaji saudara ya, nggak usah harap naik dulu ya. Kalau saudara masih bekerja bersyukur. Ya ada teman saya yang kontrak-kontrak rata-rata nggak diperpanjang. Ya kalau guru bantu misalnya kemudian sekarang belajarnya home learning, nggak ketemu anak ya nggak ada kerjaan juga. Perusahaan juga mikir lah ini kalau gaji terus nggak ada pekerjaan bagaimana ya kan. Kalau saudara masih bekerja bersyukur. Mungkin ada yang bergumul masalah kerjaan, mungkin masalah keuangan, mungkin keluarga, mungkin relasi, mungkin tadi kegagalan-kegagalan, penolakan. Ada seorang anak remaja datang kepada pembinanya, kok dia naksir ya anak remaja yang lain, kemudian saya itu kurang apa ya kok, saya itu udah berdoa, berpuasa gitu ya. Kurang apa ya? Mungkin perlu satu lagi itu bercermin. Maaf nih ya, bercermin pada firman Tuhan maksudnya. Udah doa, udah puasa, kok ditolak terus ya kok. Ya mungkin perlu bercermin ya, bercermin pada firman Tuhan. Nah, saudara, mungkin saudara juga mengalami pergumulan yang silih berganti. Dan saya tidak mengajar untuk mengecilkan masalah. Saya tahu masalah saudara besar, tapi Allah lebih besar. Fokuslah pada Allah dan bukan pada masalah. Mungkin saudara yang sudah berkeluarga, yang pemuda, mungkin ada yang bergumul berbagai tagihan, mungkin ada kita perlu dengan kebiasaan buruk yang sulit kita tinggalkan dan itu masalah besar buat kita. Mungkin ada yang bergumul dengan penyesalan masa lalu, saudara menyesal. Udah ganti tahun masih nyesel. Duh, kenapa ya? Terus saudara khawatir dengan masa depan. Kalau kayak gini masa depan saya bagaimana? Saudara-saudara, kisah Daud dan Goliat mengajarkan kita Allah lebih besar daripada masalah kita. Daud dan Goliat mengajarkan kita, mari kita fokus kepada Allah dan bukan pada masalah. Mari kita alihkan perhatian kita dari Goliat, dari raksasa, dari masalah kita itu, dan kemudian kita fokus perhatian kita kepada Allah, kepada kuasa Allah, kepada hikmat Allah, kepada kemuliaan Allah. Facing your giant. Ingatlah bahwa giant, masalah sebesar apapun yang saudara hadapi, tidak akan pernah lebih besar daripada Allah yang menyertai kita. Daud punya iman, di mana ada domba pasti ada gembala yang jaga, yang memelihara. Dimanapun saudara berada, mau saudara di tengah-tengah serigala, ingat ada gembala. Di mana ada domba, di situ ada gembala. Sekalipun bahkan saudara sedang menghadapi serigala, beruang atau singa pun, Tuhan lebih besar daripada saudara. Saudara, dua hal hari ini, kunci kemenangan atas giant, atas raksasa. Yang pertama, mari kita belajar mengenal Allah lebih dalam, lebih nyata. Melalui pengalaman hidup kita, kalau Allah sudah menolong saudara di tahun yang lalu, Allah yang sama akan menolong saudara. Mungkin yang beda masalahnya, Allahnya yang gak pernah berubah. Dia tetap baik, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya nggak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Hikmatnya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kenal Allah, Allah yang sama akan tetap menolong saudara. Mau ada COVID, nggak ada COVID, pandemi, Allah tidak pernah berubah. Kuasanya nggak pernah berkurang, kuasanya tetap sama. Yang kedua, mari kita pusatkan pada Allah dan bukan pada besarnya masalah. Sekali lagi saya tidak mengajak saudara untuk mengecilkan masalah. Saya tahu masalah saudara mungkin besar, tapi Allah lebih besar daripada masalah saudara. Oleh karena itu mari kita andalkan, kita katakan, hei masalah, aku tahu engkau besar, tapi aku punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalahku. Aku mau fokus bukan pada masalah, tapi aku mau fokus pada Allah yang besar. Mari kita berdoa. Mari kita bawa masalah kita, pergumulan kita, giant raksasa kita kepada Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi pergumulan. Sampaikan apa yang menjadi masalah yang sudah anggap besar. Raksasa itu pada Tuhan. Mari dengan keberanian kita datang kepada Tuhan. Kita seperti Daud. Mari kita datang kepada Tuhan, sampaikan, curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan.
Tuhan yang maha besar itu. Kunci kemenangan Daud adalah karena dia memandang Allah yang lebih besar daripada masalahnya. Sampaikan kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan lebih besar daripada masalahmu. Dan fokuslah kepada Allah dan bukan kepada masalah. Sampaikan dalam doa apapun pergumulanmu. Mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu kegagalan-kegagalan, mungkin itu masalah keluarga, mungkin itu relasi yang sedang memburuk, mungkin itu pekerjaan, mungkin itu pasangan hidup. Sebesar apapun masalah saudara, percayalah bahwa Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Bawa kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Ketika sore hari ini, malam hari ini kami belajar dari kisah pertempuran, perkelahian Daud melawan Goliat. Sebenarnya kami sedang diajar supaya kami lebih fokus kepada Allah dan bukan kepada masalah. Supaya kami fokus kepada Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, dan bukan hanya kepada masalah kami yang besar. Terima kasih Tuhan kalau masalah demi masalah, giant, raksasa seringkali harus kami hadapi. Tapi kami diingatkan, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Di mana ada domba yang berjuang menghadapi serigala, di situ pasti ada gembala. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan kami diingatkan bahwa biarlah pengenalan kami akan Tuhan yang sudah menolong kami di masa-masa lampau. Itu juga memberikan kami kekuatan, iman yang sama. Sehingga dengan penuh keberanian kami menghadapi masalah bersama dengan Tuhan. Tuhan yang sama akan menolong kami menghadapi masalah yang mungkin berbeda. Terima kasih Engkau mengingatkan kami, supaya kami lebih fokus kepada Allah daripada masalah yang kami hadapi. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami pasti bisa menghadapi. Tidak ada perkara yang lebih besar. Tidak ada hal yang lebih besar jikalau kami bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan lebih besar dari sebesar apapun masalah pergumulan kami. Jika ada di antara saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakit, bergumul dengan masalah pekerjaan, bergumul dengan kesehatan, bergumul dengan masalah relasi yang memburuk, kebiasaan-kebiasaan buruk, bergumul dengan pasangan hidup, bergumul dengan penyesalan masa lampau atau kekhawatiran yang berlebihan akan masa depan. Tuhan biarlah mereka mengingat bahwa Engkau lebih besar daripada masalah kami. Kami mau bertindak iman, kami mau melangkah menghadapi giant itu bersama dengan Tuhan. Dan kami mau ingat bahwa Engkau lebih besar daripada masalah kami. Terima kasih Tuhan, ini menjadi penghiburan buat setiap kami. Apapun masalah kami tetap punya Tuhan yang besar, yang peduli, yang siap menolong kami, yang memelihara, menyertai kami. Biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali, saudara. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Evangelis Pak Ayub yang telah menyampaikan sebagian dari firman Tuhan bahwa kita harus fokus kepada Allah kita karena Allah kita yang besar, masalah kita yang hadapi, dan kita percaya bahwa setiap kita pasti punya masalah yang besar, tapi kita harus fokus karena Allah lebih besar daripada masalah kita. Amin. Untuk selanjutnya, silakan teman-teman untuk mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan bagi teman-teman yang berada di luar gereja dan di rumah, silakan untuk bisa transfer melalui rekening yang tertera di layar. Untuk ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan, kita siapkan persembahan kita sambil menaikkan pujian Pekerja Kristus yang mulia, sambil bertepuk tangan dan bersuka cita. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan pada sore hari ini. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah hadir, yang sudah mengikuti kebaktian live streaming. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami, bahwa setiap kami anak-anak muda selalu semangat untuk melayani Tuhan, untuk selalu tertuju dan fokus karena
kita mempunyai Allah yang lebih besar dari setiap masalah kita. Bapa, pada saat ini kami datang kepadamu membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang sudah memberikanlah hati yang sukacita. Dan terima kasih juga ya Tuhan untuk setiap pekerjaan, untuk setiap usaha yang Kau berikan. Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun Kau tempatkan. Biarlah menjadi berkat bagi setiap orang di sekitar. Tuhan, terima kasih dan pimpin sertai kami kebaktian kami dari pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silahkan duduk. Tiba saatnya kita mengucap syukur untuk pujian pengutusan kita sebelum kita mengakhiri pada kebaktian sore hari ini. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat. Kita patut puji dan sembah kepada Tuhan dengan rahmat-Nya yang agung. Mari kita menaikkan pujian, ku mau puji tentang rahmat-Mu sambil bertepuk tangan, dan saya undang untuk bangkit berdiri kembali. Puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu dan setiamu, agar mereka tahu dan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, Agar mereka tahu, agar mereka tahu dan setiamu, agar mereka tahu dan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu, agar mereka tahu dan setiamu, agar mereka tahu dan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Engkau sudah memimpin jalannya kebaktian kami pada malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Segala puji-pujian dari kami ya Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini, ya Tuhan ajar kami supaya kami fokus kepada Allah. Masalah begitu hebat, begitu besar kami hadapi dalam hidup kami sehari-hari. Tetapi Engkau jauh lebih besar dari masalah yang kami hadapi. Berkati seluruh anak-anak muda, baik yang ada di ruangan ini, maupun mereka-mereka yang ada di rumah mengikuti kebaktian ini. Tuhan boleh tolong mereka ya Tuhan. Jikalau mereka menghadapi banyak pergumulan dan persoalan dalam hidup ini,
Tuhan beserta dengan mereka, sehingga mereka boleh menanggung semua itu. Mereka boleh menghadapi semua itu, karena Engkau bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, penginjil Ayub yang sudah menyampaikan firman-Mu, yang sudah tidak berkata-kata lagi, tapi bila firman Allah itu terus mendesak kami untuk mau menjalaninya, untuk mau menghidupinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga sudah memberikan persembahan kami. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, menjadi persembahan yang harum dan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mempertaruhkan untuk seluruh anak-anak muda dimanapun mereka berada, Karawang, Cikampek, dan Cikarang. Biarlah Tuhan boleh tolong kami. Kami boleh tetap setia mengiring Engkau, mengikut Engkau di dalam kehidupan kami. Dan menyerahkan juga untuk seluruh kegiatan kami pada besok pagi. Biarlah Engkau mempersiapkan hati seluruh anak-anak Tuhan di 3 gereja, Karawang, Cikampek, dan Cikarang, untuk mengikuti kebaktian umum, dan juga untuk anak-anak kami mengikuti kebaktian streaming sekolah minggu. Tuhan boleh menolong mempersiapkan hati seluruh anak-anak Tuhan untuk bisa mengikuti kebaktian yang kami adakan pada besok hari. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai kami dalam perjalanan. Tibakan di rumah kami masing-masing. Tentu pada malam hari ini kami mau istirahat. Tuhan boleh lindungi kami, berkati kami Bapa. Besok pagi kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Bapa. Dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dan sukacita dari Allah Bapa, damai dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Silakan saat teduh. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.